Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar biologi dengan materi yaitu evolusi. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.8 menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasinya. Lalu 4.8 menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan pandangan evolusi yang berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Lalu tujuan pembelajarannya, siswa dapat membedakan teori abiogenesis dengan biogenesis, siswa dapat menjelaskan pengertian evolusi, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis evolusi, siswa dapat menjelaskan teori-teori evolusi, siswa dapat mengaitkan fenomena alam dengan evolusi, siswa dapat menjelaskan petunjuk-petunjuk evolusi, dan siswa dapat menjelaskan mekanisme evolusi. Nah, kita mulai ya. Kita lanjut aja ke materinya, yaitu teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, abiogenesis, yaitu asal mula makhluk hidup yang berasal dari benda mati. Sedangkan biogenesis yaitu makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori abiogenesis, teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang didasarkan oleh pengamatan sederhana terhadap apa yang ada di sekelilingnya tanpa percobaan yang memadai. Contohnya, ketika melihat cacing yang keluar dari tanah, mereka menganggap cacing tersebut berasal dari tanah. Lalu ada juga ya, setelah hujan turun, banyak katak yang bermunculan sehingga mereka beranggapan bahwa katak berasal dari air hujan. Nah, ini jadi abiogenesis ini menyebutkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Sedangkan berbeda dengan teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini dilakukan oleh Francisco Redi, Spallanzani, dan Louis Pasteur yang memiliki pengamatan dan hasil percobaan yang berbeda-beda. Pada Francisco Redi, yang pertama ya, adalah orang yang pertama melakukan eksperimen mengenai teori biogenesis. Pertama, ia menyiapkan 4 buah toples lalu dimasukkan daging atau potongan daging. Kemudian 2 toples ditutup rapat dan dilapisi lilin. Setelah beberapa hari, di toples yang terbuka dagingnya membusuk dan terdapat larva. Sedangkan pada toples tertutup dagingnya tidak membusuk dan tidak terdapat larva. Nah, Redi menyimpulkan bahwa larva berasal dari telur lalat, bukan dari daging. Tetapi teori Redi ini banyak yang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa karena toples tutup, ya daya hidup seperti udara tidak bisa masuk dan menghidupkan larva. Tetapi Redi ini melakukan penggadaan eksperimen kembali, yaitu dengan 2 toples. Pada keduanya diisi potongan daging. Nah, ditutup dengan toples yang dilapisi dengan kain kasa sehingga udara tetap dapat masuk. Hasilnya daging membusuk namun tidak terdapat larva. Jadi kesimpulan Redi ini tetap seperti awal ya. Jadi larva ini berasal dari telur lalat, bukan dari daging. Selanjutnya, Spallanzani menggunakan 2 buah medium labu berisi air kaldu. Salah satu labu ditutup rapat dan diolesi parafin ketika kaldu masih panas. Setelah 1 minggu, pada labu yang dibiarkan terbuka, air kaldunya menjadi keruh, bau, dan berisi banyak mikroba. Sebaliknya, pada labu yang ditutup rapat, air kaldu seperti ketika di awal dituangkan atau tidak berubah. Ketika labu yang ditutup kemudian dibuka, beberapa hari kemudian air kaldu menjadi keruh.
Nah, teori ini menduga bahwa mikroba dalam labu berasal dari udara. Selanjutnya, teori Spelunky ini didukung oleh teori Pasteur yang akhirnya berhasil menumbangkan teori abiogenesis dengan memajukan teori biogenesis. Dan Louis Pasteur ini melakukan eksperimen dengan air kaldu yang steril lalu dipanaskan. Ketika air kaldunya dingin, maka debu dan mikroba terjebak masuk. Lalu ketika labu dimiringkan, air kaldu terkontaminasi debu dan mikroba yang hasilnya yaitu pertumbuhan mikroba muncul dari dalam air kaldu. Nah, berikut beberapa teori biogenesis yang ditunjukkan oleh beberapa para ahli. Selanjutnya, kita akan membahas evolusi. Nah, apa itu evolusi? Evolusi berasal dari bahasa Latin yang berarti evolver. Artinya membuka gulungan atau lapisan, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris evolution, artinya perkembangan secara bertahap. Evolusi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Perubahan yang terjadi sepanjang masa dapat menyimpang jauh dari karakter aslinya dan dapat dikatakan muncul spesies baru, sehingga menyebabkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya, ciri-ciri evolusi. Yang pertama, terjadi perubahan karakter dalam satu populasi, bukan perubahan pada satu individu. Perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. Evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Perubahan diarahkan ke lingkungan sehingga evolusi perubahan yang selektif. Proses evolusi terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Lanjut ke contoh kejadian evolusi pada bakteri resistensi antibiotik. Tahu, daya resistensi adalah daya tahan tubuh suatu organisme terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Nah, pada gambar menunjukkan gambar yang pertama, yaitu terdiri dari dua populasi bakteri yang terdiri atas bakteri normal dan strain resisten, ya, atau resisten bakteri. Gambar yang pertama menunjukkan bakteri normal lebih dominan yang warna biru, sedangkan resisten bakteri itu tidak dominan. Lalu ketika diberi antibiotik, yang gambar yang kedua menunjukkan bahwa bakteri normal itu lama-kelamaan banyak yang mati dan strain resisten itu lebih dominan. Ya, selanjutnya pada gambar ketiga, bakteri normal mulai menghilang atau sudah mulai jarang, dan bakteri resisten itu mulai berkembang atau lebih dominan. Yang akhirnya terjadi evolusi yang menghasilkan seluruh populasi bakteri terdiri atas strain resisten. Nah, gitu ya. Jadi hasil dari resisten antibiotik, resisten bakterium atau strain resisten itu lebih dominan. Selanjutnya, pola-pola evolusi berdasarkan jumlah spesies yang berevolusi dan yang dihasilkan terdiri dari dua, yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen yaitu proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Contoh dari evolusi divergen yaitu seperti hewan sapi, jerapah, kerbau, dan kuda. Kan bentuknya berbeda-beda ya, atau spesiesnya itu baru, tetapi sama nenek moyangnya itu dari hewan mamalia. Nah, selanjutnya evolusi konvergen yaitu proses evolusi yang perubahannya
didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme dari nenek moyang yang berbeda. Contoh gambar yang pertama, yang kedua dan ketiga ini sama-sama memiliki struktur organ yang sama atau memiliki sayap ya, tetapi memiliki nenek moyang yang berbeda. Gambar yang pertama itu hewan kelelawar. Nenek moyangnya yaitu mamalia. Yang kedua, Pterodactyl. Nenek moyangnya yaitu reptil. Lalu yang ketiga ada falcon. Nenek moyangnya itu burung. Jadi hanya memiliki kesamaan strukturnya saja, tetapi nenek moyangnya berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori evolusi. Yang pertama yaitu Jean-Baptiste de Monnet-Lamarck atau yang terkenal dengan teori us and disuse. Jean-Baptiste Lamarck terkenal dengan teori us and disuse yang pada bukunya yang berjudul Filosofi Zoologique mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan tingkat-tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada di puncak perkembangan tersebut dan tidak akan muncul lagi makhluk hidup yang lebih tinggi tingkat kesempurnaannya di masa datang. Penjelasan dari Lamarck dari teori us and disuse yaitu pertama, proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan. Kedua, kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi, diwariskan kepada keturunannya. Ketiga, bagian makhluk hidup yang dapat berubah berupa ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan. Yang keempat, jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagiannya tersebut semakin lama akan berubah sesuai dengan kegunaannya pada lingkungan tersebut. Dan sebaliknya, jika tidak pernah digunakan, semakin lama akan menghilang atau rudimenter. Nah, berikut ya yang dimaksud dengan teori atau penjelasan dari Lamarck dari teorinya yang terkenal itu. Dan teori evolusi yang kedua oleh Charles Robert Darwin dengan teori yang terkenal yaitu seleksi alam. Teori evolusi Darwin tertuang dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang menyatakan bahwa asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku Darwin tersebut berisi dua teori utama sebagai berikut. Yang pertama, spesies-spesies yang hidup berasal dari spesies-spesies yang hidup masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Selanjutnya, Darwin menyatakan bahwa dari penelitiannya itu, yang pertama, terjadi perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah banyak dan beraneka ragam. Dari perubahan tersebut, kemudian memungkinkan bahwa makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dan terus berkembang biak atau tidak. Sehingga jika mampu bertahan, maka terjadi evolusi progresif. Sedangkan jika gagal bertahan hidup, akhirnya maka akan punah atau evolusi regresif. Nah, teori Darwin ini dikemukakan karena ia melakukan pengamatan yang dilakukan terhadap 14 spesies burung finch yang memiliki perbedaan pada bentuk paruhnya sesuai dengan makanannya. Seperti ada burung finch yang paruhnya tebal untuk memecah biji, lalu ada paruhnya lurus untuk menghisap madu. Ada juga terdapat paruh burung yang dapat memegang duri kaktus untuk mengambil serangga. Nah, burung-burung tersebut memiliki kesamaan pada burung finch di Amerika Serikat. Lalu alasan lain yaitu alasan lain yaitu terjadinya isolasi geografi. Lalu
Terjadinya isolasi geografi menurut Darwin merupakan faktor dari munculnya perbedaan spesies yang berasal dari bermigrasinya burung-burung finch Amerika Selatan ke Galapagos. Nah, jadi Darwin ini melakukan perjalanan ke Galapagos ya, lalu melakukan pengamatan ke burung finch yang memiliki bentuk paruh yang berbeda. Lalu ada radiasi adaptif. Nah, ini merupakan peristiwa menyebarnya organisme dari satu daerah ke daerah yang lain karena mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan daerah yang baru. Nah, penyebaran burung finch dari Amerika Serikat. Nah, penyebaran burung finch dari Amerika Selatan ke Kepulauan Galapagos merupakan contoh dari radiasi adaptif. Ya. Nah, penyebaran burung finch dari Amerika Selatan ke Kepulauan Galapagos merupakan contoh dari radiasi adaptif. Selanjutnya kita akan memasuki ke perbandingan teori evolusi. Ada Darwin, Lamarck, dan Weismann. Nah, perbandingan yang pertama, teori Darwin versus Lamarck nih. Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Individu yang cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak cocok akan mati atau punah. Sedangkan Lamarck mengungkapkan bahwa mekanisme evolusi terjadi melalui penggunaan organ tubuh atau use and disuse. Akibat kondisi lingkungan, organ-organ yang terus dipakai akan berkembang. Nah, sedangkan sekarang teori Lamarck versus Weismann. Pendapat Lamarck, proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan dan kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan pendapat Weismann menyatakan bahwa perubahan yang disebabkan oleh lingkungan tidak dapat diwariskan ke keturunannya. Selanjutnya, teori Darwin versus Weismann. Kalau teori Darwin sudah dijelasin ya sebelumnya. Lalu Weismann berpendapat dari teori Darwin itu bahwa sifat-sifat hasil seleksi alam yang dikemukakan Darwin tidak dapat diturunkan kepada keturunannya. Dan menurut Weismann, evolusi menyangkut masalah bagaimana pewarisan genetika melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi adalah segala gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Nah, jadi masing-masing teori evolusi ini berbeda-beda atau masing-masing para ahli ini menyimpulkan hasil yang berbeda-beda. Tetapi sejauh ini teori Darwin dan Lamarck yang masih bertahan atau lebih kuat dibandingkan teori yang lain. Selanjutnya, nah ini ada contoh hasil atau pengamatan dari perbandingan teori Lamarck dengan teori Darwin. Gambar yang A dengan teori Lamarck, yang pertama jerapah awalnya berleher pendek dan tidak dapat menjangkau makanannya. Tetapi karena letak daun yang tinggi dan leher harus dijulurkan, maka leher semakin panjang. Nah, ini masuk ke teori pembiasaan ya, atau kebiasaan. Karena sering ke atas atau mengikuti tinggi daun, maka lama-kelamaan leher jerapah ini semakin panjang dan akhirnya terbentuklah jerapah yang berleher panjang. Sedangkan menurut teori Darwin ini yaitu awalnya jerapah ini ada yang berleher pendek dan berleher panjang, lalu bersaing untuk mendapatkan makanan. Lalu terjadi seleksi alam. Ya, seleksi alam yang menyebabkan jerapah berleher pendek mati. Kenapa? Karena ia tidak bisa menjangkau makanannya. Ya, jadi lama-kelamaan hewan ini akan punah karena tidak bisa mendapatkan
makanannya, dan akhirnya hanya jerapah berleher panjang saja yang dapat bertahan dari persaingan atau dari penyesuaian lingkungan. Jadi gitu ya perbedaannya. Teori Lamarck itu ius dan disus itu adanya pembiasaan atau karena faktor tubuh dari kebiasaan yang dilakukan. Lalu kalau teori Darwin dikuatkan dengan proses seleksi alam. Selanjutnya petunjuk adanya evolusi. Yang pertama ada variasi dalam spesies, yang B temuan fosil, C homologi hewan dan analogi alat tubuh, D perbandingan embriologi, E biokimia dan fisiologi, F organ tubuh yang tersisa, G peristiwa domestikasi, H penyebaran geografik. Nah, yang pertama variasi dalam spesies, kita bisa lihat gambar ya. Ini gambar kumbangnya itu atasnya itu berbeda-beda. Nah, setiap individu dalam satu spesies menunjukkan adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini muncul berupa dari segi ukuran, berat, warna, fisiologinya maupun tingkah lakunya. Nah, ini dapat muncul ya. Jadi, variasi individu dalam satu spesies ini dapat disebabkan oleh faktor genetis dan lingkungan. Maka ketika suatu populasi terjadi sebab akibat tertentu yang menjadikan terpecah dua dan menempati daerah yang berbeda, lama-kelamaan akan terbentuk variasi karakter yang berbeda antar kedua kelompok. Semakin banyak generasi baru dilahirkan, akan semakin terlihat perbedaannya dengan karakter saat awal sebelum terpisah. Jadi gitu ya. Jadi beberapa sebab akibat sehingga mengakibatkan muncullah spesies baru atau menjadi karakter baru. Selanjutnya ada yang B, temuan fosil. Fosil dari bahasa Latin fossilis artinya menggali, adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Nah, melalui penelitian fosil dapat diketahui bahwa terjadi perubahan, perkembangan, atau suksesi organisme yang merupakan bukti langsung dari evolusi. Nah, contoh yang paling lengkap yaitu fosil kuda. Nenek moyang kuda pada awalnya hanya sebesar kucing, lalu memiliki banyak jari dan lama-kelamaan ukuran badannya bertambah dan jarinya bersatu hingga terbentuk kuda yang berukuran seperti sekarang. Selanjutnya, homologi dan analogi alat tubuh. Nah, perbedaannya yaitu homologi adalah anggota tubuh organisme dengan struktur dasar yang sama, tetapi fungsinya bisa sama atau beda. Nah, pada gambar menunjukkan di sini ada tangan manusia, lalu ada kakinya kucing atau siripnya ikan paus dan sayapnya kelelawar. Nah, ini sama-sama memiliki struktur dasar yang sama atau menunjukkan bahwa pola dasar yang sama sehingga bukti pewarisan sifat dari nenek moyang yang sama, tetapi masing-masing memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Jadi kalau manusia ya misalnya untuk makan, lalu kalau kucing kan untuk berjalan, lalu ikan paus untuk berenang, kelelawar untuk terbang gitu ya. Nah, selanjutnya analogi atau anggota tubuh organisme yang berfungsi sama tetapi strukturnya berbeda. Seperti di sini ada sayap kupu-kupu, ada sayap burung, kelelawar. Nah, memiliki fungsinya sama yaitu sama-sama untuk terbang, tetapi memiliki strukturnya berbeda atau bentuk struktur sayapnya ini berbeda. Gitu ya. Selanjutnya, hubungan homologi dan analogi. Yang tadi hubungannya yaitu adanya homologi menunjukkan perkembangan makhluk hidup berasal dari asal yang sama, kemudian menghasilkan spesies yang memiliki organ tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Analogi menunjukkan adanya perkembangan makhluk hidup
berasal dari asal mula yang berbeda-beda. Tetapi karena hidup dalam lingkungan yang sama, maka memiliki organ tertentu dengan fungsi yang sama. Lanjut ke perbandingan embriologi. Nah, perkembangan makhluk hidup mulai dari zigot hingga dewasa bisa kita sebut dengan ontogeni. Perkembangan awal beberapa spesies menunjukkan bentuk dan struktur yang sama. Perkembangan baru akan terlihat pada masa perkembangan selanjutnya. Maka kita bisa lihat di sini ada hasilnya itu menjadi ikan, salamander, kura-kura, ayam, bahkan manusia. Tetapi ketika masih menjadi zigot, hampir sama ya bentuknya, dan akan mulai terlihat beda ketika masa perkembangan atau hingga dewasa. Lalu dengan adanya kesamaan ini dianggap sebagai bentuk kekerabatan antar semua vertebrata, sehingga dianggap sebagai mempunyai nenek moyang yang sama. Lalu yang biokimia dan fisiologi. Biokimia yaitu perbandingan DNA, RNA atau protein pada spesies yang berbeda. Merupakan cara mengevaluasi hubungan evolusi antar spesies. Contohnya, biokimia misalnya adalah uji presipitin untuk mengetahui antigen dan antibodi dengan mengendapkan antigen. Dari reaksi tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan jauh dekatnya antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Sedangkan jika fisiologi, yaitu bisa ditinjau dari segi fisiologi. Ternyata dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Contohnya nih, seperti paus sama burung. Memiliki kesamaan yaitu bernafas dengan menggunakan paru-paru, tapi spesiesnya yaitu berbeda. Lalu hal ini menunjukkan bahwa kemiripan ini memperkuat dugaan adanya kekerabatan di antara makhluk hidup. Yang F, organ tubuh yang tersisa. Organ tubuh yang tersisa dianggap sebagai sisa perjalanan evolusi. Sisa kaki ular piton adalah salah satu contoh mendukung bahwa evolusi memang terjadi. Contohnya pada leburan tulang belakang manusia, bagian bawah yang membentuk tulang ekor. Sisa vestigial ini dianggap sebagai sisa dari ekor yang dimiliki nenek moyang manusia. Selain itu juga terdapat umbai cacing, otot penggerak telinga, gigi taring yang runcing, rambut pada dada pria, dan otot piramida pada tulang belikat. Nah, ini ditemukan bahwa ada sisa-sisa organ tubuh sehingga menguatkan bahwa telah terjadinya evolusi. Yang G, peristiwa domestikasi, yaitu manusia mengenal budidaya hewan dan tumbuhan atau memelihara hewan dan tumbuhan. Pada proses domestikasi, secara tidak sengaja manusia telah menciptakan bentuk-bentuk baru yang sangat berbeda dari moyangnya. Karena pada awalnya moyang anjing adalah sama, namun dengan perkawinan yang selektif, tindakan ini dapat mengakibatkan timbulnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang menyimpang dari aslinya, yang mengarah terbentuknya spesies baru. Nah, misalnya anjing putih dikawinkan dengan yang hitam atau dengan yang lainnya gitu, sehingga menghasilkan hasil spesies baru atau keanekaragaman yang baru. Lalu yang G, yang terakhir, penyebaran geografik. Bukti dari penyebaran geografik ini ditegaskan pada penelitian Darwin saat perjalanannya mengelilingi dunia. Secara tidak sengaja Darwin menemukan keragaman burung fish di Galapagos. Ya, variasi tersebut terbentuk disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sesuai penjelasan sebelumnya ya, bagaimana proses Darwin atau bagaimana Darwin ini memberikan hasil dari penelitiannya. Lalu Darwin beranggapan burung tersebut berasal dari daratan benua Amerika yang bermigrasi dan berevolusi di tempat tersebut sesuai dengan lingkungannya.
Nah, sampai di sini dulu ya materi kita. Selanjutnya nanti kita akan membahas sub selanjutnya dari materi evolusi. Baik, saya akhiri ya pembelajaran kita tentang evolusi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.